Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya dari Coding Media. Kali ini kita akan melanjutkan seri belajar framework kode igniter 4. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan fields atau kolom-kolom di tabel gawe dari database kita dengan menggunakan migration di kode igniter 4. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat custom formnya, sekaligus ada fitur upload gambar di sini ya teman-teman. Ya, kita perlu tambahkan 5 inputan baru, yang satu adalah gambarnya. Oke, langsung saja kita buka projectnya di text editor seperti biasa. Kemudian teman-teman buka di bagian app, kemudian views, kemudian gawe, kemudian add.php. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah, kita tambahkan yang perlu ditambahkan formnya, teman-teman. Di sini walaupun yang kita tambahkan fields-nya itu semuanya boleh kosong atau defaultnya 0, tapi nanti yang bagian tempat gawe atau place gawe ini saya mau kasih validasi dari sisi server atau controllernya ya. Jadi dia harus diisi, yang lainnya boleh kosong. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman tambahkan title gawe, place gawe. Bisa copy aja. Kemudian diedit. Di sini title gawe atau fokus hanya satu ya. Dia nggak perlu kasih validasi, kita hapus. Kemudian di sini juga kita hapus. Tinggal diganti bagian old sini sama name-nya. Yang bintang yang wajib diisi seperti ini. Kemudian place gawe, tempat acara. Tempat acaranya nanti wajib diisi. Di sini dihapus autofocusnya. Kemudian diganti di sini name-nya. Diganti menjadi place gawe. Kemudian tanggal acara kita ubah tipenya dari date menjadi date time. Caranya adalah di sini input tipe date kita ganti menjadi date time, strip lokal seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk tanggal selesai. Kemudian tanggal selesai dia nggak harus diisi, maka kita hapus di sini untuk pesan warning validasinya. Di sini kita ganti sesuaikan dengan field yang ada di tabelnya ngawe. Kemudian info dan image. Oh, di sini habis place ada ini teman-teman, address gawe. Address gawe kita bisa pakai text area. Setelah tempat ya, di sini namanya alamat gawe. Di sini kita ganti menjadi address. Kemudian kita bikin satu buah inputan untuk file. Di sini nggak wajib dikasih gambar ya. Di sini tipenya dia file. Name-nya kita ganti. Ini nggak usah pakai value kalau tipe file. Di sini image gawe. Sekarang kita refresh tampilannya seperti apa. Oke, seperti ini. Sekarang untuk prosesnya kita bisa lihat dari dokumentasi. Teman-teman bisa buka di dokumentasi kode igniter 4.
Kemudian coba ke library reference, kemudian di sini ada bagian working with uploaded files. Nah, di sini teman-teman untuk validasi rules-nya, kemudian untuk prosesnya ya, proses uploadnya, kita bisa copy untuk validasi rules-nya. Tetapi di sini harus form open multipart ya. Jadi kita perlu tambahkan atribut. Di bagian formnya kita bisa contek dari kontak kemudian index. Di bagian import file Excel kan kita ada n-type multiplatform data ya. Ini wajib kalau kita upload file di formnya, tambahkan di sini. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal ke bagian prosesnya di controller, kemudian gawe.php. Kita scroll ke bawah di bagian store di sini ya. Kita bisa tambahkan validasi ini, tapi sebelum itu saya mau tambahkan satu lagi require untuk bagian place-nya, tempat gawenya. Oke, kemudian di sini kita bisa copy. Di sini user file kita rename semua jadi seperti dengan name di input filenya, yaitu image gawe. Nah, di sini teman-teman ada beberapa validasi untuk gambarnya. Uploaded ini dia wajib diisi. Ini kalau wajib diisi. Kalau nanti kita nggak wajib diisi, maka bisa kita komen ya. Kemudian is image, dia harus gambar. Kemudian meme-in-nya, ekstensinya ada JPG, JPEG, GIF, PNG, WP, dan sebagainya. Ini di dokumentasi ada ya. Coba nanti teman-teman lihat untuk bagian validasinya. Ini saya pakai yang default saja. Kemudian max size ini ukuran file gambarnya. Ini maksimal 100 KB dalam KB ya teman-teman. Kemudian dimensinya, maksimal dimensi atau biasanya berapa piksel kali berapa piksel, itu 1024 piksel panjangnya kali lebarnya 768 piksel. Jadi kalau dia di atasnya maksimal ini, maka dia tidak bisa terupload, akan muncul pesan errornya. Oke, validasinya seperti ini. Kemudian kita kan proses simpan data, proses insert, proses update, proses delete. Di bagian controller gawe kan nggak menggunakan model ya, nggak kita buatkan. Jadi kita menggunakan query builder, nggak masalah. Sebenarnya lebih aman kalau kita menggunakan model ya teman-teman, karena dia ada bagian allow fields-nya. Tapi nggak masalah, karena ini juga aplikasinya hanya untuk admin, dia perlu login dulu. Oke, di sini untuk bagian insertnya kita bisa matikan dulu teman-teman. Kemudian proses uploadnya bisa kita taruh di sini setelah kita mendeklarasikan variabel dari request get post. Nah, di sini teman-teman, dia kalau input file, requestnya dia get file ya, beda. Ini kalau gagal kita tidak mereturn view, tapi kita bisa redirect back lagi, nggak masalah. Kemudian ini nggak dipakai juga bisa. Nah, dia proses uploadnya ditaruh sini. Ini user file kita ganti menjadi image gawe. Kemudian di sini file path-nya diarahkan ke write path uploads / kemudian img store. Ini akan mengenerate subfolder sesuai tanggal, kemudian nama random gambarnya di rename. Nah teman-teman, kalau kita upload ke write path, dia akan masuknya itu, teman-teman bisa cek di folder CI4-nya di write table, kemudian ada uploads di sini, akan masuk ke sini. Nah, kalau teman-teman mau pakai write table ini,
teman-teman perlu bikin symlink ke public. Jadi mungkin kalau di Windows nanti agak ribet ya, makanya nanti kita langsung upload saja ke public teman-teman. Ini mirip-mirip di Laravel juga ada untuk symlinknya, storage link. Jadi kita perlu bikin symlink ke public. Cuman karena kita pakai Windows, permissionnya agak beda dengan Linux atau Mac ya, maka kita langsung upload aja ke public, nggak masalah. Kita coba aja seperti ini dulu, apakah filenya tuh bisa terupload apa enggak begitu ya. Kita bisa coba. Ini belum insert ke tabelnya dulu, baru validasi sama upload gambarnya dulu. Apakah bisa? Oke, kita coba. Di sini kita save dulu. Nah, di sini uploadednya kita aktifkan. Tapi di gambarnya belum muncul pesan error, kita belum tambahkan ya teman-teman untuk memunculkan invalidnya. Kita bisa copy dari yang lain. Di sini kita bisa copy. Kita bisa pastekan. Setelah form control kita kasih spasi sebelum petik ya. Kemudian disesuaikan di sini name-nya image gawe. Kemudian jangan lupa yang bagian div class invalid feedback-nya juga kita tambahkan. Image gawe seperti ini. Coba lagi teman-teman, kita refresh dulu karena mengganti di bagian views. Kemudian kita save. Nah, di sini image file is not a valid uploaded file. Jadi walaupun di sini nggak ada required, kalau dia diaktifkan uploaded ini, maka validasinya dia harus terupload. Karena dia nggak ada file maka nggak bisa terupload. Ini bisa kita komen biar dia tidak muncul lagi. Ini contoh ya, kita save. Nah, dia aman ya. Sekarang kita coba yang lain. Ini formatnya hanya gambar. Coba kita upload. Ini ada Excel ya. Coba kita upload. Dia harusnya muncul error juga. Image file is not a valid uploaded image file. Bener ya? Oke, sekarang kita coba upload gambar yang ukurannya itu melebihi maksimal yang ada di validasi. Di sini ada beberapa gambar. Di sini ini dia ukurannya lebih besar dari 100 KB dan juga dimensinya lebih besar ya. Tapi karena validasi kita itu memanggilnya yang max size dulu, maka yang di validasi yang max size-nya dulu. Jadi size-nya dia lebih besar dari 100 KB. Kemudian ini lebih kecil daripada 100 KB, dimensinya lebih kecil juga, harusnya terupload. Yang ini dia size-nya memang di bawah 100 KB tetapi dimensinya lebih besar nih ya. 1200. Sedangkan di sini hanya 1024. Harusnya nggak bisa terupload. Di sini bisa terupload harusnya, di sini juga bisa terupload. Kita coba dulu ya teman-teman. Kita pilih filenya, coba yang ini, harusnya nggak terupload karena size-nya lebih gede. Kita save. Image file too large of a file. Bener ya teman-teman validasinya. Coba kita upload yang ini. Ini dimensinya yang lebih gede. Nah, bener ya, image file is either not an image or it's too wide or tall. Jadi lebih lebar atau lebih tinggi dari validasi. Bener? Sekarang kita coba isi semua yang wajib diisi. Kemudian kita pilih gambar yang bisa diupload, semisal ini ya. Dia harusnya terupload gambarnya ke Readable. Kita save. Nah, di sini kan nggak di-redirect teman-teman, tapi lihat di bagian upload, di sini sudah dibuatkan sebuah folder sesuai dengan tanggal sekarang, kemudian ada sebuah file random namanya. Nah, sudah bisa terupload ya teman-teman. Pakai script bawaannya. Sekarang kita bisa custom sedikit untuk pindahkan ke dalam public. Jadi satu folder dengan template-templatenya, mungkin nanti akan
public, kemudian kita bikin subfolder namanya uploads, kemudian baru subfolder lagi misal gawe begitu ya. Oke, di sini bisa kita hapus saja untuk subfolder yang di readable, kita tutup dulu. Oke, caranya gimana? Caranya teman-teman, di sini kita bisa komen, kita bisa tambahkan di sini variabel img move, mirip-mirip yang di sini, cuman bedanya kita nggak pakai readable tapi mau pakai root path. Di sini write path, kita pakai root path. Ini juga ada di dokumentasi. Ini filenya kita ganti jadi img, kemudian namanya bisa kita pakai random, get random name. Di sini kita ganti juga jadi img. Kemudian di sini red path kita bisa ganti menjadi root path. Atau kalau teman-teman pakai base URL juga bisa. Kalau base URL dia otomatis sudah mengarah ke public, jadi langsung base URL, kemudian subfoldernya mau dibikin apa, uploads, kemudian slash gawe. Kalau kita pakai root path maka dia lebih back lagi dari base URL. Jadi dia sefolder, nama foldernya project. Maka kita perlu tulis di sini root path public slash uploads slash gawe, baru img get random name seperti ini. Coba seperti ini dulu ya teman-teman, harusnya dia terupload di dalam public. Coba di sini kita pilih gambar yang nggak bisa diupload dulu. Nah, ada pesan. Kemudian semisal yang bisa diupload ini, kita save. Nah, kosong, dia harusnya sudah terupload. Nah, di sini ya teman-teman, di subfolder dari public sudah dibuatkan folder uploads, kemudian di dalamnya ada sub gawe, kemudian ada sebuah gambar yang terupload. Oke, berhasil ya. Tetapi di sini nanti akan ada error karena kita nggak wajib diisi. Semisal nih teman-teman, di sini sudah kita isi, gambarnya pengennya kosong. Maka kalau kita save, di sini akan ada error. The original file is not a valid file. Karena dia tetap dijalankan. Nah, kita bisa kasih validasi di sini teman-teman. Jika dia variabel img itu tidak kosong, maka baru dijalankan. Artinya script upload ini hanya dijalankan ketika variabel img-nya atau input filenya itu nggak kosong. Seperti itu. Kita coba lagi. Kita isi dulu yang wajib diisi. Gambarnya nggak ada. Nah, kosong ya. Ini berarti sudah berhasil, aman. Kemudian kita coba tampilkan get post. Ini kan untuk this db tabel gawe, insertnya ini kan dia dari variabel data, ini variabel data dari get post. Coba kita print dulu ya. Coba kita print dulu. Variabel data, dia nggak ada image gawe. Kita coba dulu. Kalau mengganti di bagian controllernya nggak perlu di refresh, tapi kalau di views-nya atau kita sekali upload perlu di refresh teman-teman, karena CSRF tokennya juga aktif. Ini tanggal selesai, nggak wajib diisi. Kita save. Yang kiri ini nantinya kan
ketika proses insert akan menjadi nama kolomnya, kemudian isinya, nama kolomnya, isinya, nama kolomnya, isinya. Di sini cuma sampai info gawe, sedangkan di sini kita harus menyimpan image gawe. Yang akan kita simpan ke tabel gawe di kolom image gawe adalah nama filenya saja, karena filenya sudah kita upload ke dalam public. Jadi nama filenya yang dinamis yang kita simpan. Caranya bagaimana untuk mengakali ini? Setelah gambarnya diupload, kita bikin variabel data, kemudian rekenya nama kolom tabel kita, image gawe, kemudian value-nya adalah variabel img-nya get name-nya atau get random name-nya. Coba seperti ini ya. Sekarang kita coba lagi. Oh, sorry. Belum kita ini ya tadi ya, gambarnya ya. Coba kita isi semua aja. Di sini inputannya dia datetime-nya AM PM ya. Jadi jam 12 pagi sampai 12 siang itu AM. Setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam itu dia PM. Tetapi nanti ketika disimpan ini formatnya tetap 24 jam. Kalau teman-teman mau pakai library datetime yang lain juga boleh, yang formatnya langsung 24 jam. Kita coba seperti ini, kemudian kita pilih gambar. Semisal yang nggak bisa diupload, save. Nah inputannya ada alt-nya ya, nggak perlu input ulang, baru diganti yang pesan error saja. Coba yang ini, kita save. Nah di sini sudah ada ya, kalau dia ada gambarnya nggak kosong, dia ada reke tambahan, kemudian nama randomnya. Ini akan kita insert ke dalam database. Oke, sekarang sudah bisa untuk validasi dan uploadnya, tinggal kita aktifkan di sini untuk insertnya teman-teman. Oke, ini kalau kita refresh dia ada error karena CSRF tokennya aktif ya, hanya bisa digunakan sekali submit. Oke, sekarang kita coba bikin baru, input baru. Di sini gambarnya mau kita hapus dulu ya. Kita hapus foldernya juga nggak masalah. Nanti juga akan dibuatkan. Jam 9 pagi sampai 9 malam. Kita pilih gambar semisal ini. Kita save. Nah, aman, bisa tersimpan. Coba kita lihat di database-nya. Aman ya. Sampai image gawe juga ada datanya. Kemudian kita cek di bagian public upload gawe. Di sini juga sudah ada sebuah gambar. Artinya proses upload kita sudah selesai teman-teman. Coba kita tambahkan gawe yang enggak ada gambarnya, harusnya juga sudah bisa tanpa error. Yang wajib diisi saja, contoh saja. Kita save. Nah, aman ya teman-teman, gak ada error. Oke, aman teman-teman.
Ini kalau semisal ngw-nya kosong mau dikasih if juga boleh, biar dia defaultnya 0 juga bisa teman-teman. Caranya di bagian sini teman-teman, kita bisa kasih if coba seperti ini. Jika dia data ngw-nya itu kosong, maka sama dengan 1, di sini 2 sama dengan 0. Seperti ini ya teman-teman. Coba kita bikin lagi. Ngawur saja nggak apa-apa. Save, aman, tersimpan. Kita refresh di sini. Nah, menjadi 0 ya teman-teman. Ini akan lebih mudah kalau kita mau kasih if dia tidak ada tanggal selesainya. Lebih mudah daripada formatnya seperti ini. Oke teman-teman, sudah bisa. Saya akan perlihatkan lagi scriptnya. Teman-teman cek di bagian views-nya di sini ya. Saya akan perlihatkan dari atas. Di bagian form action-nya kita tambahkan atribut and type multipath / form strip data. Kemudian di sini tambahkan inputan, judul gawe, tempat gawe, alamat gawe. Kemudian tanggal gawe tipenya kita ganti jadi datetime strip lokal. Kemudian kita tambahkan tanggal selesai. Kemudian kita tambahkan input type file, ada validasinya juga. Oke, aman, lainnya masih sama. Kemudian di bagian controller gawe, di bagian function store kita tambahkan validasi untuk place gawe ini wajib diisi, dan image gawe-nya ada beberapa validasi, bisa teman-teman pelajari juga di dokumentasi. Ada image, meme in-nya bisa teman-teman ganti, max size-nya juga bisa teman-teman ganti, dimensinya maksimal berapa juga bisa teman-teman ganti. Sebenarnya di dokumentasi dari kode Igniter 4 itu ada yang lebih advance teman-teman, yaitu image manipulation class. Mungkin kita kapan-kapan akan pelajari ini. Jadi gambarnya nggak cuma di upload, bisa di crop, bisa di convert, bisa di fitting, flatten, flipping, resizing, bisa di rotasi juga, bisa ditambahkan watermark juga. Coba teman-teman pelajari sendiri dari dokumentasinya. Kemudian di sini di bawahnya variable data yang bernilai dari this request get post kita tambahkan seperti ini. Ini dari variable img dari request get file. Kemudian jika gambarnya nggak kosong, dia melakukan pemindahan gambarnya ke direktori ini. Kemudian namanya kita kasih random. Kemudian jika dia ngw-nya kosong, kita set 0. Kalau dia gambarnya nggak kosong, kita set img gawe dari img name-nya. Kemudian jika dia nggak berhasil terupload, dia redirect back with input. Jadi with input ini nanti akan mereturn yang errors di sini. Kemudian prosesnya masih sama. Oke, gimana teman-teman? Aman ya? Harusnya aman. Oke, tutorialnya sampai di sini dulu video kali ini. Selanjutnya kita mau bikin bagian edit. Jadi kalau edit data nanti dia akan mereplace gambar yang sudah ada, gambar yang lama akan dihapus, kemudian diganti gambar yang baru. Kemudian kalau hapus data juga, selain menghapus data di database, juga menghapus file yang ada di direktori project web kita. Oke, menarik teman-teman. Jika masih ada kendala atau bingung, bisa diskusi di kolom komentar video. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video menarik selanjutnya. Happy coding!